Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja-puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua, apalagi di pagi hari yang alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun di pagi hari ini tentunya mendatangkan keberkahan kepada kita semua, khususnya yang dengan niat yang tulus melangkahkan kakinya untuk menghadiri acara pada hari ini. Atau kita bersyukur juga atas nikmat Allah berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, terlebih dahulu untuk seluruh nikmat ini mari kita bersyukur dengan membaca al-Fatihah dalam alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at khususnya umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah di pertemuan perdana kali ini dalam kegiatan kajian pagi di hari Ahad, boleh dibilang ini launching sepertinya ya. Mudah-mudahan ini berlanjut sampai dengan ahad-ahad yang selanjutnya, dan kita diberikan umur yang panjang untuk selalu menghadiri kajian pada hari ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang belum tergerak hatinya untuk melangkah untuk menghadiri kajian pada pagi hari ini, nanti rekan atau jamaah kita mudah-mudahan lebih banyak lagi yang hadir pada ahad-ahad selanjutnya. Baik, mari kita awali agenda pada hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Irfan Arifin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي هم فيه مختلفون
أعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sekaligus membuka kegiatan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan khususnya bagi yang membaca, umumnya bagi kita yang mendengarkan. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua IKD Bapak Kiai Haji Ujang bin Humaydi MPD kepadanya kami persilakan. Emang dulunya? Iya Pak. Oh, nah, di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah Allahu rasuluhu alamu bi muradih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad. Kita semua bisa hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka insyaallah launching perdana kajian Ahad pagi KAHPI yang diselenggarakan kolaborasi antara DKM Masjid Baitur Rahim dan IKD Kota Sukabumi
sekaligus didukung oleh para tokoh, para alim ulama, khususnya yang konsisten dalam menjaga hajanah-hajanah keilmuan Islamiyah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah sampai akhir zaman. Ibu bapak rahimahullah, sebagai penghantar dari acara kegiatan pada hari ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak DKM Masjid Baitur Rahim yang telah bersedia dan menerima kami untuk melaksanakan acara kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan acara kajian Ahad pagi ini akan terus konsisten, mudawamah, dan terus berkembang sehingga akan memberikan tambahan wawasan keilmuan baik untuk kita maupun masyarakat yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahim. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kajian yang akan dikaji rutin di sini, yang pertama insya Allah telah hadir guru kita, Syekh kita, Kiai Haji Dede Muhsin. Beliau yang akan memberikan tema materi tentang yang berhubungan dengan fikih. Kemudian untuk pekan berikutnya nanti insya Allah ada juga Kiai yang lain. Intinya mudah-mudahan ketika hari ini kita akan menerima kajian keilmuan yang diberikan oleh guru kita, jadi saatnya hari ini kita menampilkan fikih yang tawassut, fikih yang tidak memvonis, tetapi fikih yang betul-betul merangkul dan sekaligus membuka hajanah berpikir kita. Karena apa? Karena kalau kita memvonis kemudian apalagi memberikan stigma negatif terhadap satu orang kelompok ataupun satu orang pemahaman, maka itu yang akan meruntuhkan cita-cita kita dalam menyongsong ke depan, yaitu saatnya kita ingin menginginkan mengembalikan hidup Islam wal muslimin, mengembalikan kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Sehingga pesan guru-guru kami, Abuya sering memberikan pesan, Abuya Kiai Abdullah Mukhtar, kata beliau, jadi saatnya hari ini kita itu tauhid kalimah li kalimat tauhid. Tauhid kalimah itu menyatukan potensi, menyatukan kekuatan. Li kalimat tauhid untuk meninggikan Islam. Jadi saatnya menyatukan potensi, menyatukan kekuatan untuk meninggikan Islam. Jadi hari ini mungkin kita lewati masa-masa dulu ketika kita mempermasalahkan masalah furu'iyah, masalah yang sifatnya cabang yang akan memgerogoti kekuatan Islam. Kita mungkin dulu di tahun 80-90 itu dialami langsung sendiri oleh anak, oleh saya, ketika masyarakat sangat mempermasalahkan masalah furu'iyah. Yang satu suka kunut, yang satu tidak kunut, yang satu membaca usoli, yang satu lagi tidak baca usoli. Nah, ketika kita hari ini insya Allah akan diperjelas oleh Syekh kita, jadi saatnya kita membuka pemahaman fikih yang tawassut, pemahaman fikih yang pertengahan, pemahaman fikih yang lebih moderat, sehingga tujuan kita tadi tauhidul kalimat tauhid, menyatukan kekuatannya untuk ketinggian Islam bisa tepat terwujud.
Karena dakwah ini ya tidak bisa dipikul oleh satu kelompok, tidak bisa dipikul oleh satu orang, tetapi harus dipikul bersama-sama. Nah, insya Allah mudah-mudahan kehadiran guru kita, kehadiran para asatidah yang hadir pada hari ini akan memberikan dorongan kepada kita untuk terus bersemangat menebarkan dakwah-dakwah Islamiyah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apalagi IKADI sendiri sebagaimana dijelaskan oleh para masyaikh pendiri IKADI membawa misi dakwah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi saatnya kita merangkul bukan memukul, saatnya kita menyambut bukan menghardik, saatnya kita berpangku tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dakwah terutama yang ada di kota Sukabumi tepat terwujud, yang pada akhirnya mudah-mudahan cita-cita kita dalam mempersatukan umat ini, meninggikan Islam ini akan segera dikubul dan kita peroleh dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, mungkin pertemuan hari ini belum optimal. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya IKADI sendiri belum bisa koordinasi yang maksimal. Kebetulan untuk agenda November Desember itu kita juga asal cukup padat, Ustaz. Syukurnya jazakallah Ustaz Wawan yang telah membantu kita. Jadi mulai pekan ini kita insya Allah akan mengadakan lomba Pildacil, pemilihan dai cilik dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Untuk acara yang sama 2 tahun yang lalu itu sampai pesertanya sampai di atas 200 banyak banget. Kemudian kita juga akan melakukan pelatihan manajemen masjid. Season 2 pengarsa imam di Baitur Rahim Pak Haji Dadang. Pelatihan manajemen masjid season 2 insya Allah nanti November Desember ini cukup padat. Jadi mudah-mudahan nanti bisa untuk season berikutnya, kajian ahad pagi berikutnya, kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan kita bisa memobilisasi jamaah sehingga kita ini bisa terus bertambah, berkembang dan sekaligus memberikan dampak manfaat untuk umat khusus yang ada di Masjid Baitur Rahim. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ketua IKADI Bapak Kiai Haji Ujang Nedi Humaidi LPD yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan program-program yang beliau sampaikan, terutama yang sudah terlaksana, akan dilaksanakan kembali di kegiatan berikutnya, khususnya yang diselenggarakan oleh IKADI. Bapak dan Ibu juga hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti, yaitu kajian rutin ahad pagi dengan materi kajian kitab Fathul Qorib. Dan alhamdulillah pemateri telah hadir atau pembicara telah hadir pada hari ini. Langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dede Mukhlisin MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم
وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ya, kita akan memulai membaca kitab Fathul Qarib, syarah dari Matnul Ghayah wa Taqrib. Kita mengenalnya kitab Takrib. Kitab Takrib ini kitab fenomenal di kalangan madhab Syafi'i karena banyak yang mensyarahi, diantaranya Fathul Qarib syarah Takrib. Lagi yang populer adalah Kifayatul Akhyar, itu juga syarah Fathul Qarib, syarah Takrib. Jadi Takrib itu nanti banyak pensyarah. Jadi idealnya matannya dulu, tapi di Takrib ini memang kalau hanya matan tidak baca syarah, ada yang sangat ekstrim, ada yang sangat mudah gitu, dimudah-mudahkan, sehingga pensyarahnya nanti menjelaskan kalau di Takrib itu misalkan ini haram, pensyarahnya kemudian mensyarahi hanya makruh. Contoh misalkan kalau baca Takribnya nanti melihat kemaluan istri itu haram di Takrib itu, tapi di Fathul Qaribnya makruh, begitu. Di Takrib kalau pertanian yang tidak kita tanam, sawah tiba-tiba kayak pare, begitu, jadi pelak, di Takrib nggak wajib zakat, karena itu dipelak, karena syarat zakat itu kudu dipelak, cina gitu, dipelak ku jelema, gitu. Nanti ada pensyarahnya menyatakan lain lagi gitu. Jadi memang harus ada syarahnya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu ya karena saya biasa ngajarnya pakai bahasa Sunda gitu. Oh iya, gimana pakai suaranya ini ya? Kalau nggak mau eho suaranya nggak jelas ya? Jadi video ya. Baik, lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Kalau pesantren Rahman itu nikmat besar, kalau Rahim nikmat kecil. Dari mana kata nikmat besar kecil itu didapatkan? Karena huruf Ar-Rahman itu lebih banyak dibanding huruf Ar-Rahim. Ra, ha, mim, alif, nun gitu ya, Rahman. Kalau Rahim, ra, ha, mim, ya. Ya, Rahim lebih sedikit. Karena ada kaidah li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi setiap tambah bentuk, tambah huruf, tambah makna gitu dalam bahasa Arab. Itu dari sisi kaidah. Tapi yang dimaksud dengan nikmat besar itu adalah penerimanya banyak. Karena seluruh makhluk Allah berikan nikmat, baik yang taat maupun yang maksiat. Baik binatang yang halal dikonsumsi maupun yang haram dikonsumsi, Allah berikan nikmat. Baik malaikat, rasul maupun iblis, Allah berikan nikmat. Jadi penerimanya banyak, makanya disebut Rahman. Makanya penerimanya yang banyak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah
sifat Allah itu Ar-Rahman, yaitu zat yang memberi nikmat yang besar. Nah, nikmat besar yang dimaksud adalah penerimanya yang banyak. Berarti ini di dunia buat orang-orang muslim kafir, tapi nanti di akhirat hanya buat orang mukmin. Ar-Rahimi, sifat Allah yang kedua adalah Ar-Rahim. Allah itu zat yang memberi nikmat kecil katanya. Makna nikmat kecil itu adalah penerimanya sedikit, karena hanya orang-orang yang beriman saja. Dan ini khusus di akhirat, Rahim ini. Jadi kalau di dunia semua dapat nikmat. Kita sholat dapat nikmat, enggak sholat pun dapat nikmat. Jangan dimaknai kalau rajin sholat rezeki bakal lancar. Enggak juga, banyak rajin sholat balangsak, misalnya gitu. Nu jelas mah berkah ya, tapi kalau kemudian pasti banyak tidak ya. Sayyidina Ali itu kata Rasulullah disebut babul ilmi, pintunya ilmu. Ilmunya luar biasa, tabakhur. Sayyidina Ali itu. Padahal ada orang yang beranggapan lamun nambah ilmu nambah rezeki. Padahal di antara sahabat yang ilmunya luar biasa itu adalah Sayyidina Ali. Karena Rasul pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Tapi di antara 4 sahabat utama itu, Ali secara ekonomi itu paling repot. Kalau dianggap kalau banyak ilmu kayak beres ngaji jadi baleunghar bisik itu persepsinya teh gitu. Tidak seperti itu gitu. Jadi rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali itu pernah kuli nima, Pak. Atau nima ngalacai karena untuk menafkahi anak istrinya. 1 timba dibayar 1 butir kurma untuk menafkahi anak istrinya gitu. Sayyidina Ali tidak kerja ke sahabat, ke orang Yahudi. Nah, gitu. Padahal ilmunya luar biasa gitu. Jadi Ar-Rahim ini sifat Allah, maknanya yang memberi nikmat kecil. Yang dimaksud kecil ini penerimanya sedikit, yaitu hanya orang-orang yang beriman kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita nanti memperoleh nikmat ini, Ar-Rahim ini gitu ya. Orang kafir nggak dapat nanti ya. Kalau di dunia mau kafir, mau musyrik, mau iblis, seluruhnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca basmalah ini begitu ya, karena atau musannif atau penulis muallif kitab ini menulis kitab ini ya, beliau mengikuti apa yang dilakukan Allah, karena kalimat yang pertama ditulis di Lauhil Mahfuz itu adalah basmalah. Sehingga kalau kita mau menulis sesuatu awali dengan basmalah. Nih. Yang kedua, ikut sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa attah au abtar au ajza. Kata Rasulullah, setiap kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah maka keberkahannya terputus. Jadi kalau makan yang halal terus kita konsumsi tidak dimulai dengan basmalah, maka keberkahannya akan terputus. Bukan jadi haram tapi tidak berkah. Ongko wareg tapi ibadah wegah gitu. Ongko wareg tapi ngaji mung. Ongko wareg barang halal tapi kemudian resepna karena hal-hal negatif. Itu bisa jadi dipicu oleh kita memulai makannya tanpa basmalah. Jadi setiap kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah maka keberkahannya akan terputus. Tapi tidak semua kebaikan harus pakai basmalah, bahkan ada yang dilarang.
Jadi kalau kita mau zikir, mau baca tahlil, baca tasbih, malah tidak dianjurkan baca basmalah. Misalkan mau zikir tahlil, afdhalu dzikri fa'lam annahu bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, nggak perlu. Atau kita mau baca subhanallah, bismillah dulu, malah nggak dianjurkan. Jadi tidak semua kebaikan itu dalam beberapa hal tidak perlu menggunakan basmalah. Begitu. Nah, musannif memulai baca kitab ini atau menulis kitab ini karena tadi dua hal, ikut Allah, ikut apa yang Allah lakukan, dan ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau akan melakukan apapun, mulailah dengan basmalah. Hal-hal yang sepele tidak dianjurkan, apalagi yang haram. Bade mau bonteng bismillah heula bisikan nyahoan, malah haram itu ya. Atau termasuk bade sasapu kukumahan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan bismillah heula. Bismillah bade ngangkat meja enggak dianjurkan gitu. Jadi diusahakan dikenali mana yang dianjurkan basmalah, mana yang tidak dianjurkan basmalah, bahkan ada yang diharamkan membaca basmalah. Qala Syaikhu al-Imamu al-Alimu al-Allamah. Qala berkata. Qala itu fi'il madhi kan, telah berkata, padahal ngomong nagencan itu gitu, tapi menggunakan kalimat qala. Jadi qala tapi bimakna itu seakan-akan semua sudah dibicarakan gitu. Qala telah berkata siapa Syaikhu, Syekh. Siapa Syekh itu? Syekh itu definisinya orang yang umurnya sudah sepuh. Aki-aki ini disebutnya Syekh. Dulu ada ayat Quran yang dimansukh, yang dihapus. Kata Umar, dulu ada ayat ini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu atau asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya fajliduhuma. Kalau ada aki-aki ini berzina, farjumuhuma, maka rajamlah gitu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kalau ada kakek nenek berzina, maka rajamlah, farjumuhuma. Itu dulu ayat Quran, tapi kata Rasulullah di drop. Makanya di Quran itu ada yang dimansuh kan. Tidak semua ayat Quran itu bisa dipakai. Jadi bisa orang baca terjemah dilaksanakan, tidak semua. Makanya tanya ke ahli Quran, ini bisa diamalkan atau tidak gitu. Jadi ada nasikh mansukh. Ada yang dihapus hukumnya, teksnya masih ada yang teksnya pun dihapus. Tapi hukumnya ada, seperti ayat rajam itu. Rajamnya kan berlaku, tapi kalau di dalam Quran sudah nggak ada teksnya. Itu ada nasikh mansukh. Misalnya di pelajaran usul fikih itu, kaidah fikih itu ada ayat-ayat yang dijelaskan ini tidak berlaku begitu ya. Hukumnya seperti di Quran itu ada ayat yang menjelaskan iddah wanita yang ditinggal mati itu ada yang setahun. Tapi beberapa ayat kemudian 4 bulan 10 hari gitu. Berarti ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya begitu. Di Quran itu kalau hanya baca di yang setahun bisa jadi. Kenapa? Karena saya pernah didatangi ibu-ibu, dia cerita dia baru 7 bulan ditinggal mati suaminya. Saat abdi teh nu ngalamar cenah kitu, saha aya pokona mah ditinggal sambil. Abdi teh jawab we cenah, abdi teh kan can 1 tahun cenah kitu. Nah, kudu 1 tahun cenah gitu. Mana abdi maca dinakut. Dia modal terjemah tadi gitu. Waduh, 4 bulan 10 poe. Aduh, lamun apal ti kamari geus disamer tah kira-kira gitu. Karena apalna 1 tahun teh ya, masyaallah kayak begitu. Jadi syekh itu dari sisi bahasa maknanya orang yang lebih sepuh, tapi bisa juga dimaknai orang yang ilmunya tabakhur walaupun usianya masih muda. Imam Bukhari itu Pak, usia 12 tahun itu sudah menjadi guru. 12 tahun beliau menjadi rujukan para ulama. Usia 12 tahun, padahal can baleg.
sehingga mamangnya sok sedih gitu. Dia sudah jadi rujukan tapi usia masih terlalu muda, bahkan can balik maksudnya. Makanya pas Imam Bukhari balik, dia mengumumkan kebalikan dia ke mamangna. Mang abdi geus balik ayeuna mah cenah gitu. Wah, mamangna bungah atuh. Urang mah sedih pan budak balik teh karena salat can bisa, nanaon can bisa begitu. Nah, itu Imam Bukhari. Syekh itu orang yang ilmunya tabahur, ilmunya luar biasa walaupun masih sangat muda gitu. Al-imamu, apa itu imam? Imam itu orang yang layak dijadikan panutan. Jadi penulis kitab ini adalah syekh, orang yang ilmunya luar biasa. Yang kedua bisa dijadikan rujukan, dituturkan pendapatnya, diikuti pendapatnya. Al-alimu, orang yang berpengetahuan, jadi ilmunya luar biasa. Bukan hanya alim, bahkan al-allamah, sighat mubalaghah, sangat dalam pengetahuannya. Allamah, al-alim, al-allamah, itu lamnya pakai syiddah. Allamah artinya dalam pengetahuan. Kalau alamah tanpa syiddah ciri itu mah alamat. Allamah orang yang dalam pengetahuannya. Kalau alamah alamat itu mah ciri gitu. Kumis teh alamat lalaki, kira-kira itu ciri lalaki atau alamah gitu. Kalau allamah orang yang dalam pengetahuannya. Syamsuddin, ini laqabnya, gelarna Syamsuddin, matahari agama, gitu bernya. Artinya dia menyinari dunia seperti matahari dengan pengetahuan agamanya. Syamsuddin gitu. Bukan namanya Syamsuddin, dia mah gelarnya Syamsuddin. Pada orang esok aya gini, wah si macan, si orai galak teh berenya. Aya di si burinya di abdi malamun awe geulis, wah si burinya ya eta mah cenah gitu. Nah, itu namanya laqab ya. Orang Sunda nyebutna landih apa gitu ya, lalanihan gitu ya gitu. Abu Abdullah, bapana Abdullah. Ah, ini kunyah namanya. Jadi kalau pakai abu, pakai ummu disebut kunyah. Gitu. Abu Hurairah walaupun lain bapana ucing tapi sebutnya kunyah karena ada kata abunya di situ ya. Abu. Nah, namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Muhammad bin Qasim. Ini penulis kitab Fathul Qarib. Kalau penulis kitab Takribnya Abu Syuja itu Ahmad bin Husain Al-Isfahani, orang Iran sekarang gitu ya. Kalau ini namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi, mudah-mudahan Allah memenuhi beliau dengan rahmat Allah, waridwanihi, dengan keridhaan Allah, amin. Ini iftitah ya, pembuka. Iftitah yang kedua, alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab. Segala puji bagi Allah. Nah, beliau baca puji ini tabarrukan karena ingin mengambil barokah. Jadi hamdalah ini luar biasa. Gitu. Pokoknya dibiasakan kalau kita mau pidato, mau pembukaan, pertama itu hamdalah. Kalau mau berdoa, pertama hamdalah dulu, ulah ke barang penta langsung. Alhamdulillah, muji heula ka Allah. Yang kedua salawat, biasakan itu ya kalau berdoa tuh. Tau kader barang penta sing sabar. Adabna begitu. Baca hamdalah dulu, baca salawat dulu. Ibu mau sambutan pidato di depan suami, arek menta balanya isuk-isuk hamdalah, sholawat, kabur temannya. Hamdalah, kemudian salat. Tabarrukan, baca hamdalah ini karena ngambil barokah. Semoga diberkahi. Bi Fatihatil Kitab, dengan pembuka Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan hamdalah ya gitu. Kenapa? Tuh. Li'annaha, karena hamdalah ini ibtida'u kulli amrin zibalin, adalah permulaan setiap kebaikan, yang setiap perkara yang baik gitu. Semua perkara yang baik awali dengan hamdalah.
Jadi ibtida'u wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Tuh, setiap doa yang diijabah diakhiri dengan hamdalah. Makanya doa itu pertama hamdalah, yang kedua sholawat, berikutnya barang penta boleh. Tapi diakhiri harus hamdalah. Sholawat heula, terakhir hamdalah, baru amin. Gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu doa itu, karak amin. Jadi awalnya hamdalah, akhir hamdalah kalau doa ingin diijabah. Awalnya hamdalah, akhirnya hamdalah. Hamdalah, salawat, barang penta, oke, salawat, hamdalah, amin. Gitu. Ini adab nggak doa. Kemudian wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah. Hamdalah itu adalah akhir dari doa orang-orang beriman di surga nanti. Surga itu adalah daris thawab, tempatnya pahala, kampungnya kita memperoleh beragam balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukaan yang kedua. Ahmaduhu an wafaqa. Kemudian kata muallif hadzal kitab, ahmaduhu an wafaqa. Gini Pak, di kitab-kitab ada kalimat musannif, ada kalimat muallif. Kalau musannif itu biasanya penulis matan, penulis utamanya yang pertama disebut musannif. Kalau syarah, pensyarah biasanya muallif disebutnya gitu. Padahal terjemahannya sama-sama penulis gitu. Tapi biasanya kalau musannif sering dinisbatkan kepada penulis pertama, matannya. Nah, kalau syarahnya biasanya muallif gitu. Kemudian muallif ini kitab, pensyarah ini kitab memulai lagi, ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, an wafaqa. An wafaqa, bahwa Allah telah memberi taufik man kepada orang, aroda, yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada hambanya, gitu maksudnya. Littafaqquhi fiddin, taufik ini pertolongan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada hambanya, littafaqquhi, untuk memperdalam tafaqquh itu, fiddin, dalam urusan agama, memperdalam ilmu-ilmu agama. Ala wifqi muradi, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi, saya bersalawat dan bersalawat dan baca salam ala afdali khalqihi, kepada makhluk terbaik. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada makhluk yang paling utama, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin. Muhammad ini adalah pemimpin seluruh para rasul. Jumlah nabi itu, walaupun ini para ulama menganjurkan untuk tidak perlu memperdalamnya, 124.000, jumlah rasul 315, yang wajib kita kenal hanya 25, yang wajib kita taati hanya seorang, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang wajib kita taati perintahnya adalah hanya Nabi Muhammad. Kita nggak boleh mengikuti perintah Nabi Daud. Badai saum Daud ngalaksanakeun amalan Nabi Daud, nggak boleh. Kalau niatnya ngalaksanakeun amal Nabi Daud, kita saum Daud itu karena melaksanakan syariat Nabi Muhammad sebenarnya gitu, yang dulunya pernah dilaksanakan Nabi Daud. Kalau mau menang saum Daud, menang kawin Daud, atau kena gitu, Daud bisa 1000 istrina, bahaya kena gitu. Jadi nggak boleh. Bayangkan, Nabi yang benar saja, Rasul yang benar saja, selain Nabi Muhammad nggak boleh diikuti. Komo salian Nabi nyen ajaran anyar gitu, nggak boleh diikuti. Padahal Nabi pasti benar, Rasul pasti benar. Tapi kita nggak boleh mengikuti ajaran selain ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu ada Umar bin Khattab, ya, beliau sedang membaca Injil gitu. Rasulullah lewat,
Kata Rasul, wahai Umar, kamu sedang baca apa? Kata Umar, saya sedang membaca Injil. Kata Rasulullah, kalau Isa turun hari ini, dia akan membaca Quran lah gitu, tidak akan membaca Injil. Langsung ditutup ku Umar bin Khattab, tidak pernah baca Injil lagi. Orang pun dikoleksi atau semua kitab dia dibaca hente gitu. Udah Quran orang banyak. Al-qaili, Rasul ini yang bersabda, kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasul yang telah bersabda, kata Rasul, barang siapa yang Allah inginkan menjadi orang baik, perhatikan ya, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan pemahaman kepadanya masalah agama. Ciri kita akan dijadikan orang baik, tiba-tiba yang ngaji Pak masalah agama, ciri kita akan jadi orang baik. Yang dimaksud dengan fid din ini ada 3 ilmu yang utama yang wajib kita pelajari. Yang utama dulu kan ilmu itu bertahap. Ulah cul dog kari igel. Ngerti Mas? Cul dog kari igel. Ulah cangcut dipakai, misalkan celana panjang nah henteu. Atau dasi dipakai teu make celana, kira-kira gitu lah gitu. Hari nu tersier dipakai, nu primerna teu dipakai. Nah, ilmu pun sama, yang fardu ain. Fardu ain itu kewajiban personal yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Nggak bisa ajengan saja yang ngerti, nggak bisa. Ini mah setiap kita harus ngerti. Jadi ada 3 ilmu yang sifatnya fardu ain, setiap kita wajib dipelajari, wajib mempelajarinya. Bapak mau ngaji kemana saja silahkan. Tapi perhatikan ya, 3 ilmu ini yang wajib pelajari. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu terkait dengan rukun iman. Ini pondasi, karena kalau salah di iman resikonya kufur masalahnya. Ini kalau salah iman resikonya kafir, resikonya musyrik, resikonya murtad kalau rukun iman salah. Banyak sholat mah getol tapi keyakinan ke Allah nah salah gitu. Kenali Allah dengan baik, kenali Rasul dengan baik, semua begitu. Makanya mengenal Allah itu sepanjang hayat kita. Kamari parantos pasantren kilat tentang rukun iman, moal beres ke pasantren kilat rukun iman mah kudu terus ngaji gitu. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan fikih. Nah, kita belajar fikih. Ini fardu ain. Tapi tidak setiap ilmu fikih fardu ain. Ada bagian-bagian tertentu yang hukumnya fardu ain. Orang yang can daftar haji, can wajib dah belajar ilmu haji. Jadi baru belajar haji lamun kurang arek berangkat haji gitu. Sekarang masih jauh Ramadan, can wajib belajar ilmu 4 hari dengan puasa. Jadi ilmu itu mengikuti dengan amalnya gitu. Kalau masih jauh, orang yang belum nikah can punya kewajiban dia mengenal hak suami istri. Jadi itu hukum fikih. Pedagang dia wajib belajar ilmu dagang, tapi dia nggak wajib belajar ilmu bertani kalau dia bukan petani, begitu. Kan fikih itu ayat pertanian, ayat perdagangan begitu. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Laki-laki perlu belajar head nggak? Lamun teu boga pamajikan nggak perlu. Tapi lamun boga pamajikan fardu ain, karena kudu ngajarkeun istrina kumaha carana ngitung head teh, ieu darah head, ieu istihadah, segala macam. Jadi fardu ain. Kalau punya anak perempuan juga fardu ain. Mengajari anak perempuannya mana yang head, mana yang istihadah, begitu. Nah, ini ilmu yang fardu ain fikih ya. Nah, fathul qarib itu fikih. Ini wajib kita pelajari gitu ya. Yang ketiga ilmu yang wajib pelajari itu masalah adab, masalah akhlak. Kalau pendekatan fikih, sholat jadi imam masjid, imam khotib Jumat, pakai kaos sangsang, pakai training sah.
Da aurat lalaki teh baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut, sakitu beres. Tapi kan teu kabayang atuh aya imam ari makmumna make gamis kabeh torojo teh imam make kaos sangsa bari dimerekan tukang nage teh nu ngelel teh Rolling Stone kan gitu. Kaosna belang-belang kana. Secara fikih masa. Tapi masalah adab gitu ya, adab ke Allah, adab ke Rasul, adab ke orang tua. Jadi kalau hanya fikih kayak keras pendekatannya, benar salah nantinya gitu. Masya Allah, ini pentingnya adab. Adab itu dalam bahasa pesantren disebut tasawuf berarti. Makanya kata Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, penulis Hidayatul Azkiyah, kata beliau begini, innat tasawufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya terkait dengan adab. Jadi kalau ngaji tasawuf jadi klinik ting mana kata gitu dah, tasawuf mah terkait dengan adab. Adab ke Allah, adab ke Rasul gitu. Adab ka salahureun, ka sasama, ka sahanapeun begitu. Itu tasawuf itu, gitu. Akhlak, adab gitu ya. Itu 3 ilmu. Itu fardu ain Pak, nggak bisa diwakili oleh siapapun. Suami kudu ngerti, pemajikan kudu ngerti, semua kudu ngerti. Kiai kudu ngerti, santri kudu ngerti. 3 ilmu eta. Baru nanti aya ilmu fardu kifayah. Tajwid ilmunya itu fardu kifayah, tapi bener macana fardu ain. Gitu ya. Seperti gitu. Nah kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, Allah akan memberikan pengetahuan kepadanya masalah agama. Allah akan membuat dia jadi dalam pengetahuannya masalah agama gitu. Wa ala alihi, salawat salam juga semoga dilimpahkan kepada keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Nanti beragam pendapat lagi muncul. Ada yang sebut Bani Hashim wa Bani Muttalib, Hashim dan Muttalib. Keluarga Nabi itu Pak, kan Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Nah Hashim punya saudara namanya Muttalib. Ini adik kakak Hashim, ini turunan yang muslim itu keluarga Nabi. Ini yang tidak boleh dari masyarakat itu. Bukan anak Nabi ke anak unggul, bukan, dari ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara laki-laki namanya Muttalib. Muttalib ini nanti punya anak, kalau ada yang muslim itu yang disebut dengan keluarga Nabi. Nanti keluarga dari Hashim juga sama. Kan anak Hashim bukannya Abdul Muttalib, yang lain ada. Nah keluarga itu pun keluarga Nabi yang disebut dengan orang-orang yang haram menerima zakat. Persepsi kita keluarga Nabi itu kan zuriyah Nabi aja, keturunan Nabi kahana, padahal bukan itu. Bani Hashim wa Banil Muttalib gitu. Bukan Muttalib kakena, berarti uyutna, iya mah uyutna gitu Muttalib itu. Kemudian wasahbihi, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada sahabatnya gitu ya, sahabat Nabi tadi. Keluarga itu ada keluarga tadi, ada yang berpendapat, Imam Nawawi berpendapat keluarga itu adalah seluruh kaum muslimin, adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kita dianggap sebagai keluarga Nabi kalau dari sisi itu gitu. Kemudian wasahbihi, salawat salam semoga dilimpahkan juga kepada para sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi jumlahnya 124.000 juga. Yang dulu ikut Haji Wada itu 100 ribuan Pak gitu. Masya Allah ya, banyak sahabat Nabi itu. Dari Nabi sendiri sampai Nabi wafat itu sekitar 124.000. Siapa sahabat itu? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dan beriman. Jadi ketika bertemu Nabi dalam kondisi beriman. Kalau bertemu Nabi tapi can iman, pas Nabi maut karak beriman, itu bukan sahabat. Atau beriman di masa Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, itu juga bukan
sahabat Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, datang ke Madinah ingin ketemu Nabi, tidak ketemu kan, sampai wafatnya Nabi. Maka beliau tidak disebut sebagai sahabat, beliau tabi'in aja, karena bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi walaupun sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini kulluhum udul. Jadi di Ahlus Sunnah itu semua sahabat seluruhnya orang baik. Jadi kalau ayat hadis mursal kira-kira gitu, tidak dikenal siapa sahabatnya, itu diterima. Gitu, hadis mursal itu. Kenapa? Karena semua sahabat seluruhnya orang baik begitu. Walaupun ada kelompok yang menyebut sahabatnya kabeh ka neraka kecuali 5an katanya. Hanya 5an gitu. Dulu ada seorang penulis di Mesir, katanya orang Azhar, nulis 5 orang sahabat, dan kritik terhadap kelompok yang menyatakan hanya 5 sahabat yang masuk surga, sisanya ke neraka. Kelompok ini protes ke ulama itu, kenapa anda nulis 5 orang, padahal yang benar 8 katanya. Oh, tetap tahu tiketnya katanya begitu. Itu pernah kejadian katanya. Ya Allah, berani gitu. Di kalangan Ahlus Sunnah itu mengkritik sahabat itu, mencaci sahabat termasuk dosa, termasuk dosa besar gitu ya. Ya kalau mengkritik Nabi bisa kufur, kalau mengkritik sahabat dosa besar. Tapi kalau mencaci Abu Bakar bisa kufur. Kenapa? Karena Abu Bakar mah disebut idhuma fil ghar, itu maksudnya Abu Bakar di situ. Ketika cerita Nabi di Gua Thur itu sebelum hijrah, nah, kan ada ayat dalam Quran sebutnya idhuma fil ghar la tahzan, kan di situ. Itu cerita Abu Bakar ketakutan di Gua Thur ketika didatangi oleh Quraisy itu, gitu, ketika sebelum hijrah. Nah, huma itu yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq, Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Sehingga kalau mencaci maki Abu Bakar bermasalah gitu. Karena dikutip lah kira-kira gitu. Nama beliau yang dimaksud oleh Quran itu adalah Abu Bakar Siddiq. Termasuk di ulama nanti ada penjelasan di sini. Kalimat sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, ketika i'tidal, itu karena memuji Abu Bakar Siddiq sebenarnya gitu. Ya, awalnya semua gerakan sholat itu Allahu Akbar. Satu sholat Abu Bakar ke masjid, tinggalin masbok kabagian ruku keneh, kata Abu Bakar alhamdulillah kabagian ruku itu. Begitu alhamdulillah, Rasul merubah dari kata Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah telah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memuji Allah gitu maksudnya. Karena Abu Bakar sebelum membaca hamdalah, alhamdulillah. Jadi sababul wurud sami Allahu liman hamidah itu cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Ini cerita Abu Bakar. Sementara ada kelompok yang sangat benci ke Abu Bakar, itu luar biasa begitu ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muddata dzikriz zakirin wa sahwil ghafilin. Salawat dan salam ini semoga tetap terlimpah selama elingna anu eling cenah gitu. Jeung lalaina anu lalai gitu. Selama aya nu eling mudah-mudahan salawat salam nepi, atau selama aya nu lalai gitu. Selama lalainya orang yang lalai, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat gitu, dan seluruhnya tadi. Baik, wa ba'du. Ini wa ba'du ini waw bukan huruf ataf atau maknana dan ya. Ini pengganti dari amma. Amma ba'du bisa diganti dengan wa ba'du. Biasanya kita kadang wa ba'du, kadang amma ba'du itu. Makanya terjemahnya bukan dan sesudahnya, tapi adapun sudah bisa begitu. Karena amma pengganti dari kata amma, wa ba'du atau amma ba'du, mahma yakunil ba'du, mahma yakun. Hadza kitabun, ini adalah kitab fi ghayatil ikhtisar. Kitab ini sangat ringkas. Wa tahdzib, sangat rinci. Jadi kitab ini kitab yang sangat ringkas. Kitab ipis aslina takrib tehnya. Ipis Pak, mencakup berbagai hal tapi tipis.
Ikhtisar sangat ringkas wa tahdhib. Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bitakribna. Jadi saya mengambil kitab tersebut dari kitab yang dinamai takrib. Saya mengutipnya, mengambilnya begitu, meletakkannya kitab ini dari kitab takrib. Jadi mensyarahi kitab takrib. Jadi ini kitab syarah dari kitab takrib. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in, agar orang-orang yang membutuhkan ini bisa ngambil manfaat. Li furu'is syariah, kitab ini bercerita terkait dengan berbagai cabang syariat. Furu', cabang-cabang syariat, waddin, dan cabang-cabang agama ya. Waliyakuna wasilatan, dan agar menjadi media sarana linajati, keselamatanku, untuk keselamatanku yaumaddin, pada hari kiamat. Mudah-mudahan kitab ini menjadi sarana begitu keselamatanku pada hari kiamat. Karena dikarang ini kan nggak pakai royalti Pak. Jadi ini tulis tuh ayat tuh royalti nak ka penulisna. Udah seneng tuh royalti nak, pokoknya doakan lah dengan nulis ini nanti beliau bisa selamat begitu. Termasuk jariyah yang luar biasa, termasuk kitab yang paling banyak dipelajari di semua pesantren. Semua pesantren biasanya mempelajari kitab ini. Wa naf'an li ibadihi, dan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah al-muslimina, yang muslimin. Jadi mudah-mudahan kitab ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Innahu, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar doa ibadihi, mendengar kepada doa hambanya. Qaribun mujibun, Allah itu dekat. Qarib, mujibun, Allah yang menjawab. Itu. Waman qasadahu la yakhibu, orang yang berniat kepada Allah dia tidak akan merugi. Orang yang niatnya benar karena Allah, dia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah merugi. Orang yang niatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan bila bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi, dan bila bertanya kepadamu. Siapa yang bertanya itu? Ibadi, hamba-hambaku. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku, kata Allah, jawablah fa inni qarib, sungguh aku ini sangat dekat begitu. Wa'lam annahu yujadu fi ba'din nusaikh hadzal kitab min ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Wa'lam, dan ketahui, annahu, bahwa sesungguhnya yujadu, ditemukan, fi ba'di naskhi hadzal kitab, di sebahagian redaksi kitab ini, fi ghairi khutbatihi, pada bukan khutbahnya, pembukaannya gitu. Apa tasmiyatuhu? Ini yujadu tasmiyatuhu gitu. Namanya taratan bitakrib, seringkali dinamai, ada kali dinamai dengan takrib, wa taratan bi ghayatul ikhtisar, juga seringkali namanya itu ghayatul ikhtisar. Jadi nama kitabnya ini, matannya ini, ada yang disebut dengan takrib, ada yang dinamai juga dengan ghayatul ikhtisar. Maksudnya itu juga gitu. Fadzalika, karena itulah samaituhu, saya menamai bismaini, dengan dua nama. Ahaduhuma, yang pertama, syarahnya ini karena takribnya ada dua nama, ada takrib dan ghayatul ikhtisar, maka syarahnya pun, kitab ini pun saya berikan dua nama. Ahaduhuma, yang pertama adalah Fathul Qaribil Mujib. Nah, yang tadi disebutkan oleh MC, kita akan membaca kitab Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qarib fi syarhi al-fadhit takrib, untuk menjelaskan, mensyarahi kata-kata yang ada dalam kitab takrib. Watani, nama yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar. Jadi nama kitab ini bisa Fathul Qarib, bisa Al-Qaulul Mukhtar. Jadi bisi dina hiji waktu kita akan membaca Al-Qaulul Mukhtar. Mulai dari kitab mual aya da ieu kayaknya kitab nama jadi itu namanya dua. Bisa Fathul Qarib, bisa Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar, mensyarahi kitab ghayatul ikhtisar. Qaib qala Syekhul Imam, Syekh Imam berkata, Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib, wa yustaharu, dan
terkenal aidan bi Abi Syuja dengan nama Abu Syuja. Syihabil Millah dikenal juga dengan Syihabul Millah Waddin, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi penulis takrib ini adalah orang mengenalnya Abu Syuja, lebih populer. Makanya kita baca Abu Syuja takribnya maksudnya. Beliau aslinya namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani atau Isfahani, orang Iran sekarang. Jadi Isfahan itu salah satu kota besar di Iran. Kalau dulu kan masih dalam wilayah Baghdad ya, ibu kotanya gitu. Sehingga nanti di kitab-kitab ini kalau ukuran-ukuran zakat segala macam pakai timbangan Irak. Kan nanti ada beragam timbangan retail itu. Jadi ada Kati, nanti ada Baghdad, ada Irak maksudnya, ada Syam, nanti ada Mesir gitu. Itu suka beda timbangan teh gitu. Nanti bab zakat akan ketemu ada penjelasan ini timbangan Irak misalkan gitu. Saqallahu sarahu, semoga Allah memberikan rahmat, menyirami kubur beliau sabibar rahmah dengan kucuran rahmah, waridwan dan kucuran keridhaan Allah. Wa askanahu, semoga Allah menempatkan beliau a'la faradisil janani gitu. Semoga Allah menempatkan beliau di surga Firdaus ya, surga paling tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau di-skor dulu? Ada satu nama iftitah saja. Oh, iftitah can beres. Belum masuk. Terus kan ada jam 9. Tapi nanti ada pertanyaan. Ya, gitu. Atau iftitahnya masih ada sebentar lagi. Belum pembahasan ke ini ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah lagi ini, yang maha pengasih dan maha penyayang biasa kita. Abtadi'u, saya memulai kitabku ini, hadza yang ini. Kata beliau, wallahu, adapun nama Allah ismun adalah nama. Allah itu, lafaz Allah itu adalah ismun, adalah nama, lidzatil wajibil wujud, untuk zat yang wajib adanya. Jadi kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib adanya. Ismun lidzatil wajibil wujud, nama untuk zat yang wajib adanya. Jadi Allah itu nama untuk zat yang wajib adanya. War-Rahman, lafaz Ar-Rahman ablaghu minar Rahim, lebih bilaghah. Nah ini ilmu bilaghah dibanding Ar-Rahim. Nanti ada syaratnya, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdu itu adalah as-sana, pujian Allah kepada Allah Ta'ala bil jamil, pujian terkait dengan kebaikan-kebaikan. Kan aya pujian kagorengan, eta mah lain hamad. Aya jelema make kagorengan, wah top bapak wah gitu ya Pak. Eta mah ngejek, masan lain muji mah karena perilakunya baik gitu. Bil jamil. Nyungkun eta mah. Kan sok itu merenya istri bapak naros, Pak enak teh makanan teh padahal teh geuna pokona nomor 1 lah ibu mah gitu. Sini carekan teh eta mah lain ngalem, eta mah sebenarnya gitu lain muji. Ada yang memuji mah bil jamil terkait dengan kebaikan gitu. So, ala jihatut ta'zim juga karena arah mengagungkan yang melakukan itu, sangat kagum akan kebaikan itu kita memuji gitu. Itu namanya hamd gitu ya. Rabbil alamin, ay rabbi ay malikil alam, yaitu pemilik. Kalau malik yang memiliki. Dalam bahasa Arab kan aya malik pendek, aya mulku tulisannya sama kalau nggak pakai harokat mah. Malik, mulku, milku, malak sama tuh. Kalau malak mah malaikat, kalau malik mah raja, kalau mulku kerajaan, kalau milku milik.
Jadi lamun teu apal redaksi kalimat ini dibacana jadi kumaha gitu. Dibaca malak jadi malaikat akhirnya gitu. Bahasa Arab gitu ya. Bi fathil lam, dibaca lamnya alamin bukan alimin. Kalau alimin orang-orang yang berpengetahuan. Kalau alamin alam semesta gitu. Wa kama qala Ibnu Malik, demikian sebagaimana perkataan Ibnu Malik, ini penulis Alfiyah. Gitu ya. Alam itu adalah ismu jam'in, isim jama gitu. Khasin yang khusus. Nanti bacana khasin. Khusus biman yakilu. Kalau ini khusus untuk orang yang berakal. La jam'un, bukan jama'. Jadi alam itu bukan jama' tapi isim jama' disebutnya. Beda ya? Ada jama', ada isim jama'. Eta mah kayak di bahasa Arab itu banyak gitu. Wa mufraduhu alamun, mufradnya alamin itu adalah alam. Bi fathil lam, dengan dibaca fathah lamnya. Li'annahu, karena sungguhnya alam itu ismun amun atau ismu amin diidhafatkan. Isim umum, kata umum. Lima siwallah, nama yang umum untuk sesuatu selain Allah. Apapun selain Allah namanya alam. Surga, neraka, aras itu alam. Karena kullu ma siwallah fahuwal alam. Semua hal selain Allah itu adalah alam gitu. Dan Allah nggak mungkin butuh ke alam. Aras itu alam karena selain Allah, makhluk dengan kata lain ya gitu. Dan Allah nggak mungkin butuh kepada makhluk gitu. Wal jam'u khasun, sementara jamaknya khusus biman yaqilu, untuk makhluk yang berakal di sini. Wa shalla, dan semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah. Jadi shalla itu tergantung kalimatnya gitu. Nanti sholat itu makna bisa sholat. Shalla yusolli, makanya usolli fardhu itu sholat itu mah. Tapi kalau usolli ala nabi lain sholat, itu mah sholawat itu mah gitu. Padahal katanya sama. Shalla yusolli, maknanya bisa sholat, bisa bersolawat, tergantung kalimat sesudahnya. Gitu. Di sini wasallallahu ala, berarti bersolawat ini. Wasalla, dan bersolawat. Siapa Allahu Allah, wasallama, dan bersalam gitu, memberikan kehormatan Allah itu ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin, yaitu Muhammad an-nabiyyi, Muhammad yang menjadi nabi. Bisa Muhammad Surade, bukan Muhammad yang jadi nabi gitu. Huwa, kata nabi bil hamzi, boleh pakai hamzah, an-nabi'i pakai hamzah gitu ya. Watarkihi, atau ditinggalkan hamzah, dihilangkan hamzahnya, an-nabiyyi jadi iya. Jadi boleh pakai hamzah nabi atau nabi pakai iya gitu ya. Itu boleh dua-duanya. Siapa nabi itu? Nabi itu adalah insanun, manusia, jadi bukan jin, bukan malaikat, berarti gitu. Insanun, manusia, uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu, bisyar'in, wahyunya berupa syarak tadi ya, ya'malu bihi, dan beliau mengamalkan syarak tadi, mengamalkan wahyu tadi. Jadi nabi itu adalah manusia yang diberikan wahyu, dan beliau mengamalkan wahyu tadi, mengamalkan ilmu tadi, mengamalkan syarak tadi. Wa illam yu'mar, walaupun tidak diperintah nabi tersebut bitablighihi, untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi nabi itu orang yang laki-laki yang diberikan wahyu, dan dia mengamalkan wahyu tersebut walaupun dia tidak disuruh untuk mengajak orang lain. Ini nabi mah soleh sorangan teh gitu, bagus nabi tara ngajak batu. Fa in umira gitu, maka bila diperintah si nabi tersebut bitablighihi,
untuk menyampaikan syara' tadi, menyampaikan wahyu tadi, maka fanabiyyun wa rasulun, orang insan tersebut adalah nabi dan rasul. Kalau dia dapat wahyu kemudian dia mengamalkan dan disuruh menyebarkan ke yang lain, maka beliau adalah nabiyyun wa rasulun, nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad itu nabi dan rasul karena beliau diperintah untuk mengajak orang lain. Kalau nabi itu nanti kewajibannya dia deklarasi, saya nabi, tapi teu ngajak batur. Bageure salah. Dan orang-orang kudu percaya teh manehna nabi. Teu percaya bisa kufur. Tapi teu ngajak nabi. Kalau rasul mah aya kewajiban ngajak. Kalau wali teu wajib ngumumkeun. Dia ngelamun teu percaya teu kufur deh gitu. Ai wali, makanya wali mah hese. Manehna lamun ngaku bisa ria, jeung anu ngadenge meunang teu percaya teu kufur. Manya wali kitu bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu. Ari wali mah si A mengklaim teu aya nu apaleun wali atuh kecuali wali. Jeung ari wali pasti era karena ciri jelema soleh kan. Ngaku abdi teh jalmi solehnya, sarojeng gitu ya teh gitu. Pasti eraeun ngaku-ngaku wali teh. Mun aya jelema ngaku-ngaku sebagai wali aneh teh. Karena potensi yang ujubnya akan terbuka. Da wali mah teu aya nu ngaku wali atuh sadayana ge. Tapi kalau nabi rasul yang diperintah untuk deklarasi, ngumumkeun gitu. Bahkan rasul diperintah untuk ngajak gitu. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu, mangga? Ada pembukaan dulu ya. Insyaallah. Ya. Kalau pertanyaannya bebas ya, pertanyaan bebas ya. Tapi berkait fikih lah. Maksud saya dulu yang bertanya, Ustaz. Mangga. Enggak. Nah, atur dong. Tadi ya Dorpes. Baik, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kajian sebagai pembuka ya di materi kitab Fathul Qorib. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mangga. Yang pertama. Kang mikir itu saya dapat. Itu kata saya SDKM. Ustaz tadi kan bebas ya. Ya. Ada yang kurang jelas ketika syariatnya Nabi Nggak nyampe. Daud ya. Nah, kita mah Rasulullah SAW tidak mencontohkan beliau seorang manusia biasa ketika menyampaikan sahabat yang sering tahu istrinya dibiarkan sholat yang malam begus, istrinya dibiarkan. Ketika ada hak-hak yang tidak menaikkan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang suami, ya istrinya dari kuasa. Ya tadi Rasul itu tidak menganjurkan karena syariatnya gitu. Sedangkan pada prakteknya hari ini saat ini juga ada yang melakukan saum Daud dengan niat karena satu saja itu kesehatan, buat ingin ya apa ya lebih Daud saya lakukan. Yang kedua juga ada yang kekuasaan bahasa Puasa. motif semuanya. Olah karena saya dan kekuasaan ininya supaya dia sudah bisa gabung dengan kami menjadi orang-orang yang baik. Niatnya mungkin baik, tapi kekuasaan itu bisa jadi musibah itu misalnya karena niatnya tidak ada kuasa. Nah itu ada yang kedua tadi apa? Antum tadi yang tanya. Udah itu. Oh udah ya. Terima kasih. Baik ya, terkait dengan saum Daud itu ada syariatnya. Maksudnya gini, namanya saum Daud memang itu dulunya Nabi Daud, tapi sudah diratifikasi oleh syariatnya Nabi Muhammad. Jadi yang kita laksanakan itu saum Daud versi Nabi Muhammad. Kayak nikah dari dulu geus aya. Tapi nikah yang kita laksanakan nikah versi Nabi Muhammad. Akad nikah dari dulu sudah ada. Tapi versi Nabi Muhammad
nanti aturannya beda. Haji yang kita laksanakan bukan hajinya di zaman Nabi Ibrahim, Nabi yang lain, bukan. Nabi syariatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi saum Daud tuh namanya Daud, tapi Nabi, sahabat ada yang melakukan saum Daud, nggak ada masalah. Terus pertanyaannya begini, apakah amal yang kemudian saum tiap hari dilarang? Enggak dilarang. Nabi itu hanya melarang 5 hari saja untuk tidak saum. Itu aja. Selainnya mangga. Kali kuat mah. Walaupun kemudian Nabi hanya menganjurkan kan Senin Kemis, saum Daud termasuk yang dianjurkan Nabi, kemudian Ayyamul Bid termasuk yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi sepakat haram kalau yang 5 hari mah. Selain itu boleh. Nabi itu malah ada yang menganjurkan hari Jumat sunnah saum. Tapi kalau Jumat mah dianjurkan digandengkan dengan Kamis atau dengan Sabtu. Begitu. Itu juga dianjurkan. Dan ada sahabat yang beramal Nabi tidak pernah ngajar, tidak pernah ngajari. Gitu. Dulu ada sahabat pas i'tidal baca doa yang tidak diajarkan Nabi. Nabi terdengar. Terus beres salam kata Nabi, siapa yang tadi baca doanya beda orang gitunya? Cicing sahabat sieun gitu. Cek Nabi, tadi malaikat 12 malaikat datang. Eta muji jelema eta. Karena aku abdi ya Rasulullah katanya gitu. Kayak begitu ya. Jadi kalau dimaknai bid'ah eueuh ti Nabi, nah misalkan gitu, banyak sahabat kayak doa syukur wudu misalkan begitu. Itu Nabi enggak pernah ngajarin. Beres wudu salat. Beres wudu salat syukur wudu. Kan Nabi enggak pernah ngajarin salat syukur wudu. Ketika Bilal disebut Bilal, engkau sudah terompahmu sendalmu di surga. Sahabat karaget atuh, Bilal boga istimewa naon amalna, ternyata sama saja. Kata Bilal, saya teh lamun beres wudu sok salat. Gitu. Padahal Nabi tidak ngajarin. Gitu. Itu. Jadi kalau bagaimana dengan puasaan? Sebenarnya gini puasa itu. Kenapa kita kalau di pesantren biasa gitu ya? Mun hayang nanaon puasa ya karena aya hadis Nabi lamun ngadua keur puasa lebih cepat diijabah. Jadi karena puasa itu dia meyakini kalau puasa terus kita berdoa itu lebih cepat diijabah. Kan yang dijanjikan diijabah cepat itu inung ke anak. Itu doa seorang ibu ke anak, atau doa seorang ayah ke anak. Bahkan kata ulama lebih mustajab bapak dibanding ibu katanya. Kalau doa hidup bapak hari ayah kan itunya. Unik kan. Jadi kalau doa kira-kira gitu ya, itu ayah tuh. Tapi kalau anak geus sukses berbakti ka inung cenah gitu bahasanya gitu. Luar biasa ya. Jadi asbab akhirnya saum nama ngadoa. Makanya dulu mah sok puasa hayang nanaon teh kitu. Lain muasaan sesuatu bukan supaya ngadoana diijabah. Gitu. Bahkan orang tua kita dulu anak arek gering puasa, anak ujian puasa, arek tes puasa gitu. Karena supaya doana lebih cepat diijabah. Begitu. Jadi saum ya boleh, asal jangan di hari yang diharamkan. Lamun ternyata ibu teh gaduh kodoaneun saum kodo we. Niat nak ulah wakas Senin Kemis hari kodo can beres mah. Ulah puasa Ayyamul Bid hari kodo can beres kodo heula kodo. Bapak bisi pernah baheula teu puasa ke SMA ke SMP wajib dikodoan teu? Wajib eta. Geus sabaraha tahun lewatna 10 tahun tambah 10 mud tuh fidyahna. Ngus lewat 10 tahun, ngus 20 tahun, 20 mud per poe teh gitu. Atau taubatan kan? Enggak cukup puasa mah, di samping wajib qada, wajib bayar fidyah. Lewat 1 tahun samud, berarti lamun 2 tahun 2 mud, terus begitu. Emut-emut tah keur saprak balik, pernah teu puasa godin baheula ngala bonteng, ngala bangkuang, naon we gitu di sawah. Bari bukana ku barang haram. Terpuasa maaf tuh gitu kan bagi mereka yang non muslim. Jadi muslim hilangkan dosa-dosa dulu. Beda
itu beda kafir mah gitu. Masya Allah, bayangkan ini ajaibna syahadat. Syahadat itu orang kafir baca tahlil tilu leutik kafir, ngadahar babi, nyembah berhala, minum khamar, zina, maehan, umur 60 bersyahadat dihapus kabeh dosana. Itu ajaibna dua kalimat syahadat. Ajaibna kalimah thayyibah la ilaha illallah gitu. Ari muslimah teu kieu baheula tara puasa zina urang mah arek syahadat deui we supaya dibayar hutang dibayar teu lunas ku syahadat. Orang kafir ge hutang mah tetap berlaku teu lunas ku gara-gara masa syahadat teh dilunas gitu. Begitu ya. Insyaallah. Ya, berarti kan intinya syariatnya Rasulullah kan berbeda dengan syariat yang lain. Mohon. Jadi saum Daud yang kita laksanakan saum Daudnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah kieu muka-muka syariat zaman baheula naon wae yang Nabi Daud teh syariatna. Kalau tidak pernah diamalkan Nabi nggak boleh. Nah, saum Daud itu diamalkan di kalangan. Bayangkan atuh. Insyaallah itu. Mangga yang lain silakan. Mangga tuh dipengker. Cekap yang lainnya boleh Di belakang. Ibu-ibu. ibu-ibu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ada beberapa pertanyaan mungkin terkait muslimah. Iya. Oh ya. Iya, ada pertanyaan mengenai fikih muslimah untuk akhwat ya. Kalau kita mungkin wanita apakah itu lalai atau meninggalkan sholat ya, ketika misalkan sudah waktunya sholat lalu mungkin baru dikerjakan 1 jam kemudian tapi ternyata haid gitu ya, berarti kan sholatnya itu terlewat ya, itu kan hitungannya lalai ya. Lalu untuk apakah itu dikodo, lalu bagaimana mengkodonya itu mungkin, dan ketika mungkin sudah bersih bisa jadi bersihnya itu terlewat juga, mungkin bersihnya asar tapi baru di mandi ya, mandi bersihnya baru hari kemudian subuh ya, itu berarti kan sudah beberapa waktu yang terlewat. Itu bagaimana untuk mengkodo atau bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khair. Baik, itu wajib diganti. Kalau ibu suci di waktu asar, suci ini jam 4 suci, itu wajib ibu sholat asar itu bersama zuhurnya. Saya ulangi lagi ya, ibu suci di waktu asar, duhur masih haid, waktu asar sudah suci, maka ibu wajib mengganti asar yang bersangkutan bersama duhur nempel eta. Padahal duhur masih haid sebenarnya, tapi urusan mengganti sholatnya harus dengan duhur. Jadi kalau di awal mah tadi mengganti yang awal haid, imam mengganti ketika di akhir suci. Kalau sucinya zuhur hanya zuhur saja karena asar can aya gitu. Kalau sucinya isya berarti dengan maghrib. Ini yang wajib dijamak masalah mah. Kalau sucinya maghrib yang wajib diganti berarti maghrib begitu. Lalu bagaimana kalau kemudian suci asar mani-mani lohor isukna, oh teman nguriling berarti lohor kamari asar maghrib isya subuh jeung lohor deui eta mah gitu, jadi tamah deui begitu. Seperti kita kalau kita bangun jam 8 wajib kan mengganti sholat isya teh. Lamun teu sholat isya, lamun jeung subuh wajib mengganti sholat subuh. Nah, masalah mengqadanya, kalau qada sholat itu berbeda dengan sholat yang adaan, yang pada waktunya. Kalau qada sholat itu pertama tidak wajib berurutan.
dan tidak harus pada waktu yang sesuai gitu. Seperti misalkan bangun jam 8 can salat isya, subuh ge encan, itu boleh subuh heula, boleh isya heula, boleh isya heula, boleh subuh heula. Atau 5 hari teu salat, keur amok kasalaki di kampung salat atuh, misalkan itu. Hari ke-6 tobat we. Ai mah rek nobatan nu hari ke-5 heula boleh. Tanggal hiji mah can tobatan, can dikodoan gitu. Tanggal 4 mundur gitu, boleh hari kodo. Atau kieu subuh mah rek kodo subuh we terus 5 harieun, ke lohor 5 harieun boleh begitu. Dan tidak harus lohor kudu di lohor, asar kudu di asar enggak gitu. Malah lamun ba'da subuh, ba'da asar itu haram salat, termasuk haram qada. Kalau meninggalkan salatnya tanpa uzur. Ulang ini ya. Kalau meninggalkan salatnya tanpa uzur. Contoh begini, kita ke lohor teh nyeblak, metis, nikah poho asar lohor teh kaburu asar. Pertanyaannya duhur dulu atau asar dulu? Karena meninggalkan salatna lalai, maka wajib zuhur dulu. Kalau ibu asar dulu ke masjid ternyata sudah berjamaah, ibu jangan berjamaah. Kan berjamaah mah sunnah. Sementara mengqada salatnya hukumna wajib. Maka ibu wajib zuhur dulu kemudian asar gitu. Tapi kalau ibu tertinggalnya karena uzur salat itu 2. Tertidur atau bukan ditiduri ya, tertidur itu sama-sama pasif kan, tertidur jeung ditidur itu sama-sama pasif. Tertidur, ibu tidur jam, tapi tidurnya berarti di bawah zuhur, jam 11 sudah tidur. Karena lelah tidur, bangun-bangun jam 4. Berarti zuhur terlewat tuh. Maka kalau itu boleh asar dulu, boleh zuhur dulu karena uzur salatnya ada, yaitu tidur atau lupa banget sibuk kajian nih kapoho salat mencantai misalkan gitu nih kapoho pas asar can salat, nah tertinggal salatnya karena lupa. Nah lupa ini termasuk uzur salat, maka ibu boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau tadi sengaja tanpa uzur harus zuhur dulu, beres asar langsung qada. Sebagian ulama besar di mazhab Syafi'i itu menyatakan sholatnya tidak sah karena termasuk sholat di waktu yang diharamkan sholat ba'da asar, termasuk ba'da subuh tadi. Mun ibu bangun nih subuh, aduh can sholat isya, kan tidur, tapi kan tidur geus waktu isya asupna jam 8 geus nonton sinetron sarena ge sare nyaring-nyaring subuh can sholat isya, eta mah kudu isya heula karena subuh. Tidak boleh subuh heula kemudian isya begitu. Itu aturan main mengganti sholat gitu. Demikian Bu ya. Wallahu a'lam. Jalan lagi cukup. Sebentar boleh nggak? Tadi ada yang sedikit lagi jadi tanggung. Tadi ada yang belum disampaikan sedikit. Tadi ada keliru, maksudnya keliru tidak disampaikan secara lengkap. Tadi ada kalimat yang terakhirnya. Tadi teh sampai sallallahu alaihi wasallam begitu. Bilih ke mulainya di mana gitu. Ada yunsyi'us sholata wassalamat ya alaihi wa yunsyi'us sholata alaihi. Jadi Allah memberikan rahmat dan salam alaihi kepada Nabi Muhammad sampai situ ya. Terus tadi ada kalimat jinan ya. Tadi mana jinan teh Kang Beni? Jannatun jamana jinan. Nah, jadi yang benar bacanya jinan bukan janan. Kalau janan itu hati. Kalau jinan jamak dari jannah, surga.
Ya tadi Firdaus ada tadi kan. Nah, ada surga Firdaus, al-jinan. Jinan itu jamak dari jannatun. Kalau janan itu maknanya hati. Kalau jinan artinya surga. Beberapa surga jinan. Itu aja sih ya. Koreksinya gitu. Jadi janan itu hati. Bisiknya janan sama hati. Kalau jinan surga. Gitu. Bahasa Arab karena kalau tidak ada harokatnya bisa salah maca gitu ya. Wallahu alam. Itu aja. Wallahu a'lam.